Oke teman-teman, selamat datang di video saya. Nah, kita akan melanjutkan video selanjutnya tentang materi di Android Kotlin Fundamental. Melanjutkan dari video yang kemarin, yang sebelumnya, masih tentang Define Navigation Path-nya. Di sini kita masuk ke tahapan bagaimana kita menambahkan option menu. Option menu itu ya, kalau di aplikasi itu kadang-kadang yang ada di bagian atas itu kan ya, ada titik-titik tiga, atau misalkan ada icon search, itu option menu ya. Nah, nanti apa namanya? Kita akan membuat about fragment, ya kan, akan membuat about fragment. Jadi kita tambahkan about fragment itu di navigasinya, kemudian ID-nya about fragment ya. Kemudian option menu resource ya kan. Ya, kita tambahkan dulu aja satu-satu. Kita tambahkan dulu untuk tambahkan about. Oke, about kita taruh misalnya di sini gitu. Nah, kayak gini. Oke, ini about fragment ya. Jadi about fragment tentang fragment kita akan tambahkan menunya nanti. Oke, setelah kita tambahkan fragmentnya, pastikan ID-nya adalah about fragment ya. Oke. Kemudian kita nambahin option menu. Jadi di Clanon kita akan menambahkan namanya option menu file name-nya. Oke, kita tambahkan option menu bla 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 bla. Oke. Siap. Tambahkan dulu option menunya dulu aja, satu per tahap nggak bingung karena panjang nanti. Jadi di bagian rest kita nambahkan Android resource file, kemudian namanya adalah option menu, tipenya menu, kemudian udah oke aja. Nah kalau udah kayak gini, di bagian paletnya kita akan menambahkan menu item. Jadi di option menu itu di palet sebelah kirinya kita akan menambahkan menu item, kemudian ditarik ke sebelah kanan ya, ditarik ke sebelah kanan, di drag kayak kemarin kita membuat menu item, nanti dia akan muncul titik tiga sama item seperti itu. Ini masih kosongan, kita di menu itemnya kita tambahkan. Nah seperti itu, ini udah ada ya, kita zoom dikit kelihatan. Nah ini dia, ada titik tiga ya, item gitu. Nah berikutnya itemnya ini, tempat ini itemnya ya, jadi komponen nya kayak gitu, sama sih kayak desainnya ya. Nah kita di ininya kita ganti jadi string about di bagian item ininya. Titelnya bukan item ya, tapi string about. Ada apa? Oh ini about. Oke. Nah sekarang bisa jadi about ya. Nah ID-nya adalah about fragment. ID-nya. Kita apa namanya, untuk atributnya di bagian ini ID. Nah ini ID-nya adalah about fragment. Oh, pakai aduh, about fragment. Oke, sip. Nah, refactor. Yes. Nah, ini itu ID-nya harus sama loh ya, sama about fragmentnya. Jadi make sure ID menu item dengan ID fragmentnya itu sama. Ya. Jadi ini about fragment, ini ID-nya kayak gini kan, sama di navigasi untuk ini ya, untuk about fragmentnya. Ini kan ID-nya juga about fragment, sama ya. Pastikan ID-nya sama. Kalau nggak sama nanti dia nggak bisa. Jadi harus sama ID ini, karena kita mau arahkan ke sana. Ya, kita mau arahkan ke sana. Kemudian di event kliknya, ya kan, di event kliknya di bagian ini kan nanti dia ada di bagian title fragment, di bagian halaman utama kan title fragmentnya. Nah di title itunya kita kasih tahu bahwa si fragment ini punya option menu. Jadi di bagian title fragment kita tambahkan yang namanya title fragment itu. Nah di sini kita kasih tahu bahwa set has
set has option menunya itu true. Artinya dia kasih tahu di sini bahwa untuk fragmen ini dia punya option menu di atasnya, punya menu gitu ya. Dia kasih tahu dia punya menu gitu. Nah, kemudian di on create option menunya, di on create view-nya juga apa namanya? Sekarang kita buat di on create option menu, on create option menu. Nih, kita akan tambahkan menu yang tadi kita buat, yang option menu. Ya kan? Jadi setelah super ini kita inflater caranya dot inflate apa namanya? Menunya r dot menu dot option menu yang tadi kita buat, kemudian ininya kita tambahkan ke menunya ini. Nah, ini caranya untuk menempelkan option menu yang tadi kita buat ke fragmen itu caranya kayak gini. Kasih tahu dulu kalau dia itu punya option menu sendiri, kemudian tempelkan option menunya. Nah, setelah itu di on option item selected itu adalah metode ketika dipanggil, ketika if itunya itu diklik. Ikonnya menunya diklik. Jadi dia akan memanggil on option item selected. Ini adalah metode yang dipanggil ketika itunya diklik menunya. Maka return-nya adalah ini. Navigation UI on nav destination selected item require view find nav controller ya. Jadi di sini navigation navigation UI kemudian kita akan arahkan .on nav destination selected item kemudian require view dot find nav controller gitu. Terus kita orkan dengan ini atau tinggal mana yang true aja. Oke, kalau misalkan ada item yang diklik atau dia bawaan dari itunya defaultnya. Nah kayak gini. Nah kalau udah kayak gini berarti ketika nanti dia diklik dengan fragmentnya itu berarti bisa ya. Jadi kalau about-nya itu diklik nanti dia akan pindah ke sini gitu. Kita akan coba ya jalankan. Cuma gitu doang sih sebenarnya. Cuma tambahkan menunya asalkan di navigation-nya itu dengan fragmentnya itu ID-nya sama, maka cuma tinggal kayak gitu aja ya, nggak perlu nginjek ID-nya. Nah, ini masih kosongan nih. Nanti di sini kita pengennya ada menunya untuk about. Jadi kalau diklik nanti ada menu about gitu. Kalau diklik nanti dia munculin about fragmentnya. Kita tunggu dulu. Udah ya, lumayan cepat. Nah, option-nya udah keluar ya. Jadi kalau diklik muncul about, kalau about-nya diklik dia manggil fragment about ya. Fragment about. Nah, ini judulnya masih fragment about ya. Kayak tadi kalau misalkan kita mau ganti misalkan about trivia gitu kan ya. Jadi tinggal di fragmentnya di ininya labelnya itu kita ganti jangan fragment about gitu ya, tapi about gitu. Kalau about apa sih tulisannya? About ini ya, atau about trivia gitu. Coba contek di stringnya ya, karena kan buatannya dia ya. Kalau about tulisannya botok. Kalau about text atau trivia beberapa oh ya about gitu aja ya. Nah, berarti benar about itu aja. Oke, udah gitu ya. Nah ini kalau di back balik ke sini lagi ya gitu. Udah langsung ikutin dari historinya. Nah berikutnya itu kita akan membuat yang namanya navigation drawer. Navigation drawer itu menu di sebelah kiri ya. Menu di sebelah kiri. Jadi nanti dia akan menampilkan kayak burger icon ya, hamburger icon atau drawer button di sebelah atasnya ini. Jadi ketika nanti di halaman utamanya itu kita di slide gitu akan muncul kayak ginian ya. Android trivia, nah kayak gini.
Nah, ini lumayan panjang. Pertama, untuk menambahkan ini navigation drawer ini bisa dibaca sendiri sih sebenarnya, Pak. Jadi kayak kalau menu di sebelah kiri itu bisa di slide juga, bisa ditekan tombol bergeraknya juga. Nah, pertama kita akan menambahkan material library-nya untuk project-nya. Jadi di dependensinya di app level project-nya itu kita tambahkan material untuk version-nya. Oke, jadi kita tambahkan di dependensinya. Kita tutup semua aja dulu ya. Bingungin ya. Bingungin. Oke, kita ke modul. Nah, ini ya, kita tambahkan material. Emang ada ekstensi Kotlin version udah? Oh, ini belum ya? Belum ya? Ini hati-hati nih. Nah, ini juga kurang lengkap. Ini Nah, kita butuh ini nambahkan struktur apa version ya di projectnya ya. File project struktur variabel. Jadi di sini, aduh, di file project struktur, kemudian Android ada plugin projectnya, misalkan oke. Kita mau variabel buah baru simple value apa namanya version untuk material desainnya ya. Material desain itu berapa sih versi terbaru untuk material desain? Oke. Menunya material desain ya. Versi material version material Android. 110 ya. Ini 20. Material design. 104. 104. Design ini 350. 100. Tapi di sininya di 104. Oke, 110 ya. Kita coba 110. Oke. Tapi ini 2020 loh. 2020 dah cara paling gampang gini deh. Gimana sih cara ngecek paling baru itu? Last version oh ini dia 150 alpha 04 driver layout new versionnya 111.
03 alpha, tapi masih alpha ya. Yang stabil versionnya 2.140. Oke, kita pakai ini aja ya, yang 150 alpha 4 yang terbaru. Oke, nah sekarang udah ada nih. Oke, nah kalau udah berarti di bagiannya ya, bagiannya ya, kita tinggal synchronize aja. Oke, kita tunggu dulu untuk synchronize-nya, karena dia akan ngambil gradle-nya. Sudah selesai. Nah kalau udah selesai, kita balik ke sini. Saya nggak hafal ya versi-versi terbarunya, itu udah lama nggak ini juga. Oh, tadi pakai cara ini bisa ya, pakai cara file itu tadi bisa, atau diketik manual kayak gini juga bisa sebenarnya, nggak usah pakai file gitu. Ketik manual aja di sini version itu, ini kayak ekstensi aja. Oh, ini udah ada yang terbaru ternyata, 140. Nah ini 150, kita malah disuruh pakai 140, gimana sih? Masih alpha mungkin ya, coba saya ke 140. Nah di sini juga dikasih tahu sebenarnya kalau misalkan kurang. Oh, ini sudah ada ternyata. Sorry. Ini sudah ada, tinggal di sininya. Kita update ya ke 140. Yang terbaru 140. Oke. Kita sinkronis ulang. Kita udah ada ya di projectnya untuk materialnya. Sebenarnya nggak usah duplikat. Kita update aja ke versi terakhirnya. Oke, sudah selesai. Ini kalau mau diupdate ada juga bisa loh ya. Misal Kotlin versionnya ini desain asli library version 1410. Oke, ini bisa di gini ya. Oke, apa namanya? Ya. Ini sudah ganti ke update dokumennya 31. Jadi udah ada ininya ya, udah ada untuk memperbaruinya gitu. Tapi nanti aja tidak lama. Oke, nah kita pertama untuk make sure destinasi fragmennya udah punya ID ya. Jadi itu adalah fragment rule sama yang tadi fragment about-nya ya. Fragment rule-nya ID-nya adalah about fragment ada di hash ID ya kan. Tapi rule fragment itu enggak. Jadi tambahkan di itunya di destination-nya kita tambahkan rule fragment. Jadi kita buka navigation lagi. Kita akan tambahkan yang namanya rule fragment. Fragment rule. Nah, ini dia. Oke. Nah, ID-nya rules fragment ya. ID-nya rules fragment. Terus ini ke bolak-balik nggak masalah ya, atas bawah itu nggak ngaruh. Nah, kemudian kita akan membuat drawer menu ya kan, dan drawer layoutnya. Jadi kita pertama kita buat menu nav drawer menu. Nav drawer menu. Oke, di bagian kanan kita new Android resource file-nya. Namanya tadi disuruh nav drawer menu. Menu untuk navigation drawernya. Tipenya adalah menu di folder menu. Kita buat, oke. Nah, kalau udah apa namanya tadi ya, kita di komponen tree-nya tadi itu kita nambahin di paletnya itu 2 item ya. Yang pertama nanti ini rules fragment rows sama about fragment. Jadi kita buat 2 menu item, 1 2 namanya 2. Oke, yang ini apa namanya titelnya about. Kemudian apa dulu baru dulu. Oh, titelnya roles. Titelnya roles. Ini roles. Kemudian ID-nya itu adalah rules fragment. Ini. Nah, dah. Gitu aja. Kemudian yang ini titelnya about. Kemudian ID-nya adalah about fragment.
pastikan sama dengan fragmennya ya, sama kayak tadi ya, pastikan sama. Oke, nah kalau udah, oh ikonnya disuruh ganti ikonnya juga, ikonnya icon rules, kalau ini ikonnya icon about. Oh ya udah, ganti ikonnya juga. Ada icon di bagian bawah, ini kita ganti ikonnya icon rule ini. Kemudian kalau yang about, ikonnya kita ganti icon about. Nggak ada. About Android TV ya. Ini kali ya. Nggak ada yang lain. Udah, begitu aja, nggak apa-apa. Oke, udah ada ikonnya, udah ada stringnya, sekarang udah. Nah kalau udah, ya sama ya tadi ya, harus sama dengan itunya. Kemudian kita buka activity, kemudian kita akan menambahkan drawer layout, menggantikan nanti apa namanya, kita di dalam drawer layout itu mengoverlap untuk linear layoutnya, itu kita bungkus menggunakan drawer layout. Jadi ke main activity, supaya apa sih, supaya dia bisa overlay sama menunya itu bisa tembus ke bagian kirinya itu loh, bisa sembunyi di bagian kirinya. Nah itu menggunakan drawer layout. Jadi kita buka untuk layoutnya yang activity main. Nah di sini kita buat drawer layout. Drawer layout, widthnya match parent, heightnya match parent, kita buat ID. ID-nya disuruh drawer layout gitu aja ya, drawer layout gitu aja. Drawer underscore tangan. Oke, kayak gitu. Kita tutup dulu. Nah, kemudian linear layoutnya kita masukkan ke dalamnya. Ini kita pindahkan. Oke, jadi linear layoutnya sekarang di dalam drawer layout. Ya, linear layoutnya sekarang di dalam drawer layout. Nah, kalau udah kita sekarang di apa namanya, kita akan menambahkan drawer navigation view. Ini kan menggunakan yang akan menggunakan nav drawer menu. Jadi di dalam drawer layoutnya, setelah linear layout element itu kita tambahkan ini navigation view. Jadi setelah linear layout, di sininya kita akan buat navigation view. Navigation view, widthnya itu match parent, wrap content, heightnya match parent. Ini wrap, heightnya match parent. Kemudian untuk ID-nya nav view. Nav view. Oke. Oke, kemudian gravity-nya di start. Gravity. Layout gravity nggak ada. Nggak ada. Aduh. App header layoutnya itu kita menggunakan nav header, sudah dibuatkan ya. Kemudian untuk menunya, app menu ini menggunakan nav drawer menu. Oke, untuk layout gravity-nya coba kita nggak pakai dulu, harusnya sih otomatis ya, tapi ini nggak ada. Layout gravity itu nggak ada. Nah, nggak ada kan? Mungkin dulu masih ada, sekarang udah nggak ada, otomatis ya. Terus kita akan mendisplay navigation drawer-nya. Jadi di main activity-nya, di bagian on grid-nya itu setup with nav controller-nya. Jadi navigation UI setup with nav controller-nya, binding nav view nav controller. Jadi di main activity-nya untuk menampilkan navigation drawer cukup kayak gitu saja. Jadi di bagian main activity-nya mana? Kita buka dulu untuk main activity. Nah, ini kan kita udah punya nav controller ya kan. Nah, sekarang kita mau setting untuk navigation UI dot istilahnya kalau untuk setup with nav controller, setup with nav controller. Nah, ini tuh berarti kita cukup udah istilahnya itu
menampilkan navigation-nya aja. Itu caranya cuma kayak gitu doang. Ininya nav controller, kemudian view-nya apa? View-nya kan berarti kita ambil binding.nav view-nya aja, kemudian ininya dengan nav controller-nya. Oke, dah itu doang. Nah, sekarang kita akan ini berarti kita udah munculin drawernya ya, munculin drawer buttonnya. Nah, sekarang kita akan ngedisplay drawer layoutnya, ya kan, ketika drawernya buttonnya itu ditekan. Jadi kita akan inisialisasi dulu let init untuk drawer layoutnya di bagian atas, berarti private let init var untuk drawer layout, punya drawer layout kayak gini. Kemudian nanti di on grid-nya drawer layout sama dengan binding.drawer layout. Oke ya, di sini boleh kita buat drawer layout sama dengan binding.drawer layout. Jadi kita mereferensikan drawer layout-nya ini dengan drawer layout yang ada di XML-nya. Nah, sekarang kita akan rubah untuk setup action bar with nav controller-nya itu yang kemarin cuman ini doang. Kita tambahkan parameter tambahan yaitu drawer layout. Nah, oke. Kemudian di support navigate app-nya, ya kan? Di support navigate app-nya itu kan kemarin cuma navigate app-nya kosongan kan? Nah, sekarang kita tambahkan di sini itu nav controller sama drawer layout. Jadi ininya bukan navigation control lagi, tapi navigation UI navigate up. Nah, oke, kayak gini. Kemudian pastikan kita ngimportnya pakai drawer layout ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, itu cara untuk menambahkan drawer layoutnya itu seperti itu. Kita tunggu dulu ya. Sudah selesai. Kalau nanti ini aman, sudah selesai ya. Oke, lama karena kita nambahkan ini sih tadi update material juga, materialnya sama nambahin ini jadi agak lama untuk ngebuatnya gitu kan ya. Nah, enaknya jadi programmer Android ya kadang-kadang kalau pas posisi kayak gini tuh enak tunggu loading. Tunggu loading. Soalnya kalau spek device-nya itu tidak mumpuni, misalkan terbatas gitu, kalau posisi ngebuat kayak gini kita bisa browsing atau apa gitu kadang-kadang malah stuck, malah kayak lag banget kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan besok teman-teman jadi programmer Android, kemudian dari kantornya device-nya minimum gitu kan ya, minimum requirement, ya sudah, kalau ketika jalan kayak gini nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, ini tips juga sebenarnya untuk para perusahaan tuh kalau ngasih untuk programmer Android emang speknya harus yang bagus, soalnya biar dia ketika lagi jalan kayak gini bisa sambil ngecek yang lain lah, ngecek ini next buatnya harus seperti apa kayak gitu. Karena kalau enggak nanti ngelak-ngelak kayak gitu, ngelak-ngelak nggak bisa ngelihat mungkin planningnya, rencana atau apa next jobnya itu kan. Loh, mana?
nggak jalan. Oh, ada error ternyata. Di main activity on grid. Binary XML error infecting class vector. Apa ya? 18 binary XML for len 18 error infecting class vector. Jadi ada 18. Enggak. Coba jalankan ulang aja ya. Oke, ada yang salah nih. Bentar. Oke. Ini kenapa error? Kita error ya. Jadi ini ada error kan. Gak apa-apa, kita kalau ada error kayak gini nggak usah takut ya. Jadi dibaca dulu errornya kenapa gitu kan. Di force close ini istilahnya force close. Force close-nya itu adalah nih dari sini ya, fatal exception bla 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 bla, inflat exception berarti ada kelas yang salah. Binary XML line 44. Udah, nggak dicari line 44 apa yang salah. Oke, ini kenapa drawable? Ini harusnya layout ya. Layout nav drawer. Sorry. Ini harusnya layout. Kenapa tadi drawable? Saya salah milih paling tadi. Ya, harusnya di materinya. Nah, layout kan. Ada layoutnya. Pakai layout. Tadi saya pakai drawable. Makanya dia di inputnya salah gitu. Kita coba tanya ulang ya. Salah kelas. Jadi kalau invert class exception itu berarti dia ada salah kelas yang diambil itu. Harusnya layout tapi saya nulisnya drawable. Jadi ketika di invert itu salah kayak gitu. Dibaca aja dulu. Kalau misalkan nanti teman-teman itu bingung, nanti udah jalan kan? Nih. Ini kenapa full kayak gini? Berarti layout gravity-nya itu butuh itu ya. Tapi karena nggak ada, ininya kita copy manual aja. Oke, saya coba jalankan ulang. Kita coba jalankan ulang. Ini kenapa kok ininya full screen? Full screen. Nah, ini baru benar. Ting. Oke, itu ya. Jadi kalau digeser dari sini, nah, nah, oke, sip. Berarti ini penting ya, yang lihat gravity startnya ini. Ditulisnya manual berarti nggak ada autocomplete-nya. Oke, kayak gitu udah jalan sesuai. Oh ya, belum diklik ya. Belum diklik. Apakah lari benar? Kita ke rules. Terus. Oh, event kliknya belum ya?
Bentar, ini kok drawernya belum hasil. Coba yang upload. Oh, yang upload bisa. Berarti yang rules ID-nya pasti beda, makanya dia nggak mau. Nah, ini ya syaratnya kalau pengen tampil kayak gitu sama, ID-nya harus sama antara rules fragmentnya. Coba kita ke navigation-nya dulu. Ke navigation, rules fragment itu kan ID-nya rules fragment, rules fragment. Kalau yang di nav driver menunya, ininya rules, oh ini kurang G ya. Fragment kurang G. Oke, refactor dulu, continue. Nah, oke, jadi salah ketik di sini. Nah, ID-nya harus sama persis ya. Kenapa dia nggak jalan tadi rulesnya? Kita coba jalankan ulang. Oke, sudah dibuat. Terus, nah, udah ya. Tinggal labelnya aja. Label di nav-nya itu kalau misalkan itu kita bisa ganti roles. Ini kan labelnya masih fragment rule kan. Ini kita ganti dengan string rule. Nih, kalau mau lebih bagus lagi. Dah. Oke. Kayak gitu, berarti udah jalan dengan sempurna. Nah, solution kodenya bisa diambil di sini. Kalau misal summary-nya, ya panjang nanti bisa dibaca ya. Jadi kayak ada dependensi navigation fragment KTX sama navigation UI untuk apa namanya ekstensi variabel itu navigate versi. Jadi untuk versi di Android-nya. Kemudian navigation destinasi itu apa namanya untuk arahan kemana sih navigate fragment kita mau diarahkan. Host fragment itu biasanya namanya adalah host fragment ya kan, itu kayak tuan rumahnya untuk fragmentnya ketika nanti kita mau ke sana-sana. Kalau diklik listener di nav-nya itu menggunakan nav control dan navigate ya. Kemudian kalau kondisional itu nanti bisa pakai else, bisa aja tergantung dari ID dari XI-nya. Nah, back button ada dijelaskan juga, jadi bisa nge-back dari kita ke halaman selanjutnya. Pop up tuh itu kita mau kalau back itu mau pop up kemana, kalau ke arah data fragment gitu. Kalau pop up tuh inklusif berarti dia hubungannya sama dihapus atau enggak itu jenjang seluruh fragment sebelumnya itu. Oke, kayak gitu. Option menu tadi sudah di itu semua, harusnya sudah paham. Navigation drawer di menunya nanti bisa dibaca-baca untuk ininya, materialnya, support library-nya. Kalau untuk versi terakhir itu sebenarnya nanti disorot aja itu bisa muncul kok ya, bisa muncul. Oke. Terus apa namanya? Ini navigation untuk setup navigationnya, data binding navigationnya seperti ini kalau untuk set drawer ya. Jadi di sana di materi sudah ada semuanya. Nanti tinggal dibaca-baca ulang, dipelajari ulang. Ini kalau mau belajar lebih lanjut bisa di link ini. Kemudian untuk tugasnya nanti aja dulu nggak apa-apa. Kemudian next code lab-nya kita akan memulai external activity. Jadi kita akan mulai start external activity untuk kode selanjutnya. Nah ini karena udah lumayan juga, udah 40 menit. Jadi untuk video ini define navigation path-nya untuk yang ketiga saya cukup sampai sekian. Nanti di materi selanjutnya, di video selanjutnya kita akan belajar tentang external activity. Oke, gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.